Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi di sini bersama saya Yogi. Kali ini kita akan melanjutkan sesi belajar kita, yaitu mengenai belajar Microsoft Excel khusus untuk pemula. Namun, kali ini kita yaitu bagian yang kedua. Bagi Sobat Belajar yang mungkin belum sempat untuk melihat bagian yang pertama, saya sudah menyiapkan linknya ada di deskripsi video ini. Silakan untuk ditonton dulu agar nanti bisa lebih urut ya materinya. Setelah sudah melihat video yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan video yang kedua ini. Baik, langsung saja kita mulai untuk bagian yang kedua ini. Kali ini kita akan belajar yang pertama, yaitu adalah bagaimana menyimpan file kita. Nah, setelah kita sudah input data seperti ini, misalkan sudah selesai ya, kemudian kita ingin menyimpannya. Caranya adalah kita klik file sebelah sini, pojok kiri atas ini kita klik file. Kemudian di sini ada dua pilihan, yaitu ada save dan juga save as. Bedanya apa? Kalau save as, kita bisa menyimpan dengan nama file yang berbeda. Ya, kali ini saya akan coba untuk memakai save as. Kita klik save as, kemudian kita klik browse, kita cari tempatnya, kita mau simpan di mana. Kita mau simpan di lokal D, lokal E, atau dimanapun, itu terserah Sobat Belajar masing-masing ya. Misalkan saya taruh di sini, kemudian di sini kita buat folder baru misalkan, agar nanti mudah untuk ditemukan gitu ya. Misalkan latihan. Kita buka folder baru kita, kemudian jangan lupa filenya diberikan nama, akan latihan, misalkan seperti ini. Jika filenya sudah dinamai, kita klik save sebelah sini, maka file kita sudah berhasil kita simpan. Lalu bagaimana cara untuk membuka file yang sudah kita simpan? Nah, untuk membuka file yang sudah kita simpan, caranya juga sama, yaitu kita klik file sebelah kiri pojok seperti ini, kemudian kita klik open kalau kita ingin membuka file yang sudah kita simpan ya. Kita klik open, kemudian kita klik browse, kemudian kita cari di mana file yang sudah kita simpan tadi. Misalkan sudah ketemu, kita klik dan kemudian kita klik open sebelah sini. Maka kita sudah berhasil untuk membuka file yang kita simpan. Nah, Sobat Belajar, kemudian kita akan belajar mengenai pemformatan file. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa memberikan efek tebal. Misalkan seperti ini. Kita ingin memberikan efek tebal untuk ini mata pelajaran ini. Caranya, kita bisa klik di sebelah sini, bold ini ya. Kita klik, maka dia akan menjadi tebal ya, efek bold. Atau kita juga bisa memberikan efek miring ya. Misalkan ini kelas, kata kelas ini akan saya berikan efek miring. Saya ke menu font di sebelah sini, saya klik yang I atau italic ya, ini saya klik. Nah, bisa kita lihat Sobat Belajar, di sini dia miring. Kemudian kita juga bisa memberikan efek garis bawah atau underline. Misalkan ini harga ini, kata harga ini ingin saya berikan efek garis bawah. Caranya di menu font ini kita klik yang ini, U atau underline, kita klik, maka dia akan memberikan efek garis bawah. Seperti ini Sobat Belajar. Nah, Sobat Belajar, di sini kita juga bisa memberikan warna pada sel kita. Nah, bagaimana caranya? Kita klik yang ingin kita berikan warna. Misalkan ini harga ini 1.500 ini ingin saya berikan warna pada kotak selnya. Nah, kita pergi ke sini ke ribbon font ini. Kemudian di sini ada seperti kaleng ini ya. Seperti lambang kaleng yang ini. Ini kita klik. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan warnanya. Misalkan saya beri warna kuning, nah, maka dia juga akan berwarna kuning seperti ini. Jika ingin memberikan seluruh
sel warna kuning juga bisa. Kita blok terlebih dahulu seperti ini misalkan. Setelah di blok, kita klik yang lambang warna kaleng ini, maka seluruhnya dia akan berwarna kuning. Kemudian sobat belajar, kalau ini kan untuk selnya atau untuk kotaknya. Kemudian kita juga bisa memberikan efek warna hanya pada angka atau hurufnya saja. Nah, caranya, misalkan ini kata bahasa Indonesia ini, saya ingin memberikan efek pada tulisannya berwarna, misalkan. Maka kita klik dulu sel yang ingin kita berikan warna atau tulisan yang ingin kita berikan warna. Kemudian kita pergi ke sini yang ada simbol huruf A. Yang ada simbol huruf A-nya seperti ini. Kita klik panahnya ini. Ada banyak pilihan, misalkan saya memberikan efek warna merah pada tulisannya. Nah, maka yang diberikan efek warna hanya pada tulisan saja. Jadi ada dua opsi, sobat belajar. Kita bisa memberikan warna pada selnya atau kotaknya, atau kita bisa memberikan warna hanya pada tulisannya saja. Nah, nanti silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berikutnya, sobat belajar, kita belajar mengenai perataan file atau pemerataan file. Jadi menata posisi filenya agar lebih tertata rapi gitu ya. Caranya misalkan ini, pada kata-kata mata pelajaran ini, kita bisa mengatur posisinya atau perataan filenya dengan cara di menu alignment ini. Nah ini, misalkan kata-kata mata pelajaran ini, di sini kita bisa mengatur posisinya, misalkan rata kiri, maka dia tetap rata kiri, atau misalkan kita mau memindahkan posisinya di tengah-tengah, jadi kita pilih yang ini, center, maka dia berpindah pada tengah-tengah. Atau misalkan rata kanan, jadi yang ini, right, maka dia akan rata kanan. Atau misalkan kita mau memberikan efek untuk seluruh tulisan atau seluruh sel, maka ya langsung kita blok saja, misalkan ini. Nah, misalkan kita mau rata kiri semua, atau rata tengah, berarti rata tengah, semua rata tengah, atau rata kanan, itu juga rata kanan seperti ini. Nah, ini bisa kita atur sesuai dengan kemauan kita. Berikutnya, sobat belajar, di sini misalkan baris kita terlalu lebar seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kan baris kita lebar seperti ini. Agar nanti tulisannya bisa lebih rapi ketika dilihat, kita juga bisa mengaturnya. Misalkan kita mau rata tengah, maka kita pilih yang ini, ya, yang ini. Nah, dia akan tengah. Atau kita mau menaruh di paling atas, maka kita pilih yang ini. Nah, atau kita mau kembalikan ke yang paling bawah lagi di sebelah sini. Nah, misalkan kita mau atur di rata tengah, jadi kita pilih yang sebelah sini. Nah, begitupun juga yang lainnya, misalkan kita mau atur kalian langsung blok, kita atur rata tengah, jadi kita pilih yang ini. Nah, bagaimana sobat belajar ketika dilihat bisa lebih rapi ya, jadi seperti ini. Nah, yang terakhir sobat belajar, agar data kita bisa lebih rapi dilihatnya, ini kan nanti kalau di print ini kan polos ya, tidak ada garis-garisnya. Nah, agar bisa terlihat lebih rapi, maka kita bisa menambahkan border atau bingkainya. Caranya kita blok dulu data yang ingin kita berikan bingkainya. Misalkan kita blok seperti ini. Kemudian kita pilih yang sebelah sini, bottom border ini, kita klik panahnya. Nah, di sini kita bisa pilih kita mau memberikan bingkai atau garis di sebelah mana, atau bawah saja, atau atas, kiri atau kanan, atau kita mau memberikan seluruh bingkainya full atau untuk semua. Nah, maka seluruhnya sudah ada bingkainya atau ada garisnya. Kalau seperti ini kan lebih rapi dilihatnya ya. Nah, maka dia sudah mempunyai bingkai atau border. Nah, sobat belajar, untuk bagian kedua saya rasa cukup sementara seperti ini.
agar nanti tidak terlalu panjang ya videonya. Untuk menu-menu yang lain akan kita lanjutkan untuk ke bagian ketiga ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.